haji yang mabrur dan hajjah yang mabrurah merupakan seorang teladan, dan bagi kita merupakan tambatan bagi umat Islam, karena Allah Subhanahu wa taala menisbahkannya kepada ayat Allah yang memberikan ultimatum kepada kita, wa ij'alnal baita masabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Allah jadikan Baitul Haram, Allah jadikan Makkah Al-Mukarramah tempat di mana kita bertawaf sekelilingnya. Hendaknya ketika mereka sudah bertawaf di sekeliling Ka'bah itu akan kelak nantinya menjadi masabatan linnasi wa amna, menjadi masabah linnas, tauladan dan tambatan bagi kita. Tambatan untuk apa? Tauladan untuk apa? Untuk bisa memberikan yang terbaik dalam memberikan kebijakan-kebijakan di masyarakatnya, di umatnya dan di lingkungannya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, as'adakumullahu naharakum. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertengahan bulan Zulhijjah ini kita masih mendapatkan inayah, hidayah serta istita'ah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini kita juga mendapatkan seluruh keberkahan yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang soleh dan solehin. Salawat salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Di bulan Zulhijjah Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat yang cukup monumental, di mana Allah Subhanahu wa taala mewariskan syariat ibadah haji ke Baitullah dan syariat ibadah kurban yang dibahasanya syariat itu adalah diukirkan dalam sejarah sejak Nabi kita Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Namun Allah Subhanahu wa taala masih melestarikan syariat itu di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga hari ini. Alhamdulillah, beberapa waktu yang silam kita telah melaksanakan ibadah kurban, dan saat ini kaum muslimin sedang dan telah melaksanakan ibadah haji, dan ada jamaah kita yang berasal dari Indonesia sudah sampai ke tanah air kita, kembali dari tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Kita menanti kebaikan yang telah Allah berikan kepada mereka. Mudah-mudahan mereka yang telah kembali ke tanah air membawa predikat haji yang mabrur dan hajjah yang mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa demikian? Karena dambaan kita seluruhnya, dambaan umat Islam, tatkala di antara kita menunaikan ibadah haji ke Baitullah, harapannya mereka menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Karena haji yang mabrur dan mabrurah tidaklah ada bandingannya, dan tidaklah ada pahala yang lebih daripada pahala haji yang mabrur mabrurah, kecuali Allah menyiapkannya surga kelak nantinya. Maka dari itu ibadah haji senantiasa didamba-dambakan oleh umat Islam yang merupakan kesempurnaan dalam rukun Islam, dan itu bagian daripada tempat kita kelak nanti untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala dengan kemakmurannya.
Oleh karena itu kita pun berharap, karena haji yang mabrur dan hajjah yang mabrurah merupakan seorang teladan, dan bagi kita merupakan tambatan bagi umat Islam, karena Allah Subhanahu wa taala menisbahkannya kepada ayat Allah yang memberikan ultimatum kepada kita, wa ij'alnal baita masabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Allah jadikan Baitul Haram, Allah jadikan Makkah Al-Mukarramah tempat di mana kita bertawaf sekelilingnya. Hendaknya ketika mereka sudah bertawaf di sekeliling Ka'bah itu, akan kelak nantinya menjadi masabatan linnasi wa amna, menjadi masabah linnas, tauladan dan tambatan bagi kita. Tambatan untuk apa? Tauladan untuk apa? Untuk bisa memberikan yang terbaik dalam memberikan kebijakan-kebijakan di masyarakatnya, di umatnya dan di lingkungannya. Karena seorang haji dan seorang hajjah yang mabrur dan mabrurah, ketika dia memberikan kebijakan dan nasihatnya, tidaklah dia akan keluar daripada apa yang tertentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia akan teringat senantiasa tatkala mereka berada di Makkah Al-Mukarramah, di Baitul Haram. Dia takut kepada Allah untuk memberikan kebijakan yang salah. Dia takut kepada Allah ketika memberikan nasihat yang salah, karena hatinya telah terpaut di Baitullah, di Baitul Haram, sehingga mereka betul-betul menjadi orang yang menjadi tauladan yang baik bagi masyarakatnya dan bagi kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa amna, dan seorang haji dan hajjah yang mabrur dan mabrurah akan menyampaikan misi-misi keamanan, misi kesejahteraan, misi kedamaian, sebagaimana mereka di Makkah Al-Mukarramah, di Baitul Haram, melihat betapa banyak umat Islam yang hadir, namun mereka tetap senantiasa melestarikan, bahkan istiqomah untuk menjaga dirinya terhadap keamanan dan toleransi yang begitu tinggi. Padahal mereka hadir bersama bermacam-macam etnis dari berbagai macam belahan negara di dunia ini, namun mereka tetap menjaga persatuan dan kesatuan, bahkan saling toleransi antara satu dengan yang lain, yang tujuannya satu, yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka hadir ke tanah sucinya, ke tanah airnya masing-masing, ke rumahnya masing-masing. Mereka memisikan kedamaian yang ada di Makkah Al-Mukarramah, di Baitul Haram, sebagaimana yang mereka rasakan di sana. Inilah dambaan kita. Makanya para ulama menyatakan bahwa maqasidus syariah, tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala melestarikan ibadah haji ke Baitullah bagi umat Islam dan sampai saat sekarang menjadi bagian rukun Islam, adalah terkandung dalam 5 dimensi yang utama dan menjadi keistimewaan bagi kita, dan ulama menyatakannya dengan sebuah keistimewaan yang 5 itu. Oleh karena itu, dari ibadah haji ini dapat kita implementasikan bahwa dari 5 dimensi itu ada hal-hal yang perlu kita pelajari dan kita ambil hikmahnya. Yang pertama, minimal kita mengambilnya dari dimensi hifdzuddin, menjaga agama. Betapa tidak Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga agama Islam dengan melestarikan ibadah haji. Karena memang tertuangkan dalam surah Al-Hajj yang tadi sebutkan di awal khutbah, zalika wa may yu'azzim hurmatillah fahuwa khairul lah. Mereka-mereka
yang tetap senantiasa menghormati dan mengagungkan apa yang menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini adalah haji, maka bagi mereka adalah lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya. Dengan ibadah haji tentunya kita menjaga agama kita. Dengan ibadah haji kita senantiasa mengagungkan nilai-nilai ajaran agama, khususnya dalam kelengkapan kesempurnaan ajaran Islam, yaitu yang terkandung dalam rukun Islam yang 5 itu. Kemudian dimensi yang kedua, Allah lestarikan ibadah haji sampai kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tiada lain, tujuannya adalah untuk hifzul aqli, untuk menjaga keseimbangan pola pikir umat Islam. Minimal ketika kita menyaksikan umat Islam beribadah haji dari tahun ke tahun, padahal Allah Subhanahu wa taala hanya menyiapkan tempat yang cukup sederhana. Allah menyiapkan tempat yang tidak ada pengembangannya, bahkan begitu tandus. Hanya rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka berupa air minum, yaitu air Zam-Zam. Sejak baginda Nabi Ismail alaihissalam hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, air Zam-Zam itu tidak pernah terkuras habis. Ini menandakan bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa seimbang dalam pemikiran kita. Begitu banyaknya orang yang mengambil manfaat dari sumur Zam-Zam, tapi Allah memberikannya dengan kecukupan yang luar biasa. Tidak ada air Zam-Zam itu melebar sehingga menjadi banjir di kota Mekah, tetapi justru menjadi manfaat bagi umat Islam. Bahkan bukan hanya umat Islam saja, tetapi bisa menjadi manfaat sebagai rahmat lil alamin. Ini tandanya bahwa Allah menjaga pikiran kita, akal kita, agar tidak berburuk sangka terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin pun Allah membuka peluang haji dengan berjuta umat Islam yang hadir, maka insya Allah saat itu juga Allah memberikannya untuk memberikan sebuah kenyamanan, keamanan bagi mereka, dan memberikan rezeki yang cukup berupa air Zam-Zam untuk kebutuhan air minum mereka. Yang ketiga, Allah melestarikan ibadah haji hingga pada saat sekarang ini tiada lain adalah untuk menjaga atau melestarikan berkenaan dengan jiwa dan raga umat Islam, atau hifdzun nafs, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an minimal ada 2 ayat yang bisa untuk membedakan antara jiwa manusia. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, ternyata ada jiwa-jiwa manusia yang tidak mempunyai ketenangan sedikit pun karena mengikuti hawa nafsunya. Kemudian ada jiwa manusia yang pandai membawa dirinya mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka dia tunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jiwa yang tenang. Jiwa yang tidak tenang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu'. Allah menyatakan, memfirmankan ayat ini, memberikan wahyu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan bahwa tidaklah kami terlepas jiwanya dari hal-hal yang negatif, karena biasanya hawa nafsu itu membawa kepada manusia kepada hal-hal yang negatif, kepada amarah bisu, kepada nilai-nilai yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa ma rahimah, kecuali nafsu atau jiwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang lain di surah Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ternyata ada jiwa yang tenang. Disebutkan dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Jiwa yang tenang itulah jiwa yang diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sosok manusianya mampu mengendalikan dirinya, mampu mengendalikan nafsunya untuk bernilaikan yang positif. Sementara mereka-mereka yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka jasadnya akan terbawa oleh nafsunya untuk mengikuti hal-hal yang sifatnya negatif. Dengan ibadah haji juga dapat kita amanahkan bahwa ternyata ibadah haji itu membawa diri manusia untuk kepada jiwa yang tenang, untuk menjadi diri yang begitu teristimewa daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk jadi insan yang kamil, yang sempurna, bahkan menjadi muslim yang kafah. Karena dengan menaikkan ibadah haji, maka sempurnalah Islam seseorang itu. Dari mana menilainya? Andaikan mereka-mereka yang mempunyai harta begitu banyak, sementara kita tahu bahwa untuk menaikkan ibadah haji itu cukup lama, minimal sekarang 15 sampai 16 tahun menunggunya. Namun kalau seandainya mereka mengendalikan dirinya untuk bersabar, untuk tidak begitu terburu-buru termakan hawa nafsunya, maka meskipun 15 tahun, 16 tahun, tetap dia mendaftarkan diri untuk bisa memberangkatkan dirinya menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Bagi mereka yang mengikuti hawa nafsunya, maka umur atau waktu yang begitu lama, 15 tahun, 16 tahun, maka dia akan frustasi, bahkan tidak mau lagi untuk mendaftarkan dirinya untuk menjadi jamaah haji di 15 tahun yang akan datang. Dia hanya menunggu panggilan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada usaha yang maksimal, tanpa ada usaha yang berarti. Ini menandakan bahwa mereka yang berputus asa terhadap penungguan antrian yang begitu lama, mereka adalah mengikuti hawa nafsunya untuk tidak berharap mendapatkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka yang mampu untuk mengendalikan dirinya dan membimbing hawanya, nafsunya, jiwanya kepada nilai yang positif, maka dia akan tetap senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap mendaftarkan diri untuk menjadi jamaah haji ke depan, meskipun menunggunya 15 sampai 16 tahun yang akan datang. Kemudian dimensi yang kelima, minimal Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita melestarikan ibadah haji untuk menjaga harta kita, hifdzul mal. Dari sisi mana kita melihat bahwa ibadah haji untuk menjaga harta kita? Ternyata harta ini bisa menjadi fitnah bagi kita kalau tidak diperuntukkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menaikkan ibadah haji membutuhkan pembiayaan 40 sampai 50 juta rupiah. Bagi mereka yang tidak menginginkan nilai harta itu sia-sia, tertunda sampai 15-16 tahun, maka dia akan berinvestasi ke tempat-tempat yang lain atau untuk kegiatan yang lain. Bahkan kebun besar justru untuk rekreasi ke Eropa dan ke negara-negara yang maju dengan sanak keluarganya. Namun bagi mereka yang faham bahwa itu adalah bagian daripada rezeki Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan untuk menjadi muslim yang sempurna, menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima itu, maka dia investkan di tempat yang telah ditunjuk oleh pemerintah, ditabungkan untuk menunggu meskipun lama, tetapi itu bagian daripada investasi akhirat, sehingga dia pun tidak terbelenggu dari fitnah maliyah atau fitnah harta yang telah nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu haji merupakan ibadah yang syarat dengan berbagai macam istita'ah, baik istita'ah nafsiyah, siap jiwa dan raganya, maupun istita'ah safariyah, siap atau aman perjalanannya, dan yang ketiga ada istita'ah maliyah, kemampuan dalam harta bendanya. Sebenarnya jika kita memang berhasrat dan konsentrasi, berniat penuh untuk menaikkan ibadah haji dengan melalui prasyarat yang telah ditentukan oleh pemerintah, insya Allah
dengan niat yang tulus dan ikhlas, maka kita pun tetap akan terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, asal niatnya sudah dipancangkan, sudah ditandaskan, dan sudah kita tetapkan. Betapa banyak orang yang kita anggap tidak mampu, tetapi niat untuk beribadah haji sudah nancap dalam hatinya, mereka pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam pemberitaan ada seorang tukang becak yang menunaikan ibadah haji, ada tukang bubur yang bisa menunaikan ibadah haji, bahkan pengulung pun dengan niat yang begitu besar untuk beribadah haji, dikumpulkannya dari koin-koin pengumpulan sampah-sampahnya, mereka bisa menunaikan ibadah haji. Ini karena apa? Ada motivasi diri, pengendalian hawa nafsu kita, serta niat yang betul tulus ikhlas kepada Allah, maka Allah pun memberikan yang terbaik untuk kita seluruhnya. Yang terakhir, dimensi yang kelima, Allah lestarikan ibadah haji adalah untuk hifdzun nasab, untuk memelihara keluarga kita, memelihara turunan kita. Minimal ketika kita akan berangkat haji, ada nisbah-nisbah dalam nama kita yang harus menisbahkan dengan nama orang tua kita dalam namanya. Itu pertanda bahwa kejelasan keturunan kita harus sempurna. Jangan sampai kita menjadi manusia yang hidup dalam dunia Allah Subhanahu wa taala, hidup dalam dunia Allah ini tidak mempunyai keturunan yang sempurna atau keturunan yang baik. Mudah-mudahan maqasidus syariah, tujuan keagamaan, dilestarikannya ibadah haji dari mulai Nabi Ibrahim alaihissalam hingga kepada Nabi Muhammad SAW yang mempunyai 5 dimensi itu tetap terlestarikan oleh kita, sehingga kita pun menjadi muslim yang sempurna, yang kafah, dan insya Allah menjadi gambaran orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanb fa ya fawzal mustaghfirin innahu wal ghafurur rahim.